Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita dari kisah perang Ahzab, ya. Kita telah mengisahkan bahwasanya para koalisi, ya, kaum musyrikin, Quraisy, Yahudi dan lain-lain mendatangi Madinah, namun mereka terhalang oleh parit yang telah dibuat oleh kaum muslimin yang merupakan saran dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ya. Sehingga mereka hanya bisa pergerakannya sampai kepada parit tersebut, nggak berani mereka untuk terus maju dan menyeberangi parit tersebut, karena dengan begitu mereka berada di posisi yang lemah dan bisa diserang, ya. Akhirnya mereka hanya dapat sebagaimana digambarkan di sini oleh Syekh Safiyur Rahman rahimahullah, wa akhadha al-musyrikuuna yaduruna haula al-khandaq ghadaban yatahassasuna nuqtah da'ifah liyanhadiru minha. Di situ kaum musyrikin kelilinglah di sekitar khandak mereka dalam keadaan murka luar biasa, marah luar biasa. Oke. Mereka terus mencari celah dari parit tersebut yang kira-kira dapat mereka tempuh, ya. Yang melalui celah tersebut mereka dapat menyeberangi parit tersebut, ya. Wa akhadhal muslimuna yatatalla'una ila jawlatil musyrikin yurshiqunahum bin nubul hatta la yajtari'u 'ala al-iqtirab minhu. Namun kaum muslimin terus mengawasi pergerakan para kaum musyrikin dan melempari mereka dengan tombak-tombak dan panah, ya kan? Sehingga akhirnya kaum musyrikin pun tidak berani untuk melakukan pergerakan mendekati parit tersebut, ya. Wala yastati'u ay yaqtahimu, tidak juga mereka berani untuk masuk ke dalam parit dan mencoba menyeberanginya. Au yuhilu alaihi turab liyabnu bihi tariqan yumakkinuhum min al-'ubur. Mereka pun nggak bisa akhirnya untuk mencoba ngurug lagi dari sebagian parit tersebut sehingga bisa jadi jembatan bagi mereka untuk menyeberangi parit tersebut, ya. Ini kondisi yang keberadaan parit tersebut, parit khandak tersebut sangat efektif menahan kekuatan yang sangat besar yang dibawa oleh Abu Sufyan dan koalisinya, sejumlah 10.000 pasukan, ya, menghadapi kaum muslimin yang jumlahnya nggak sampai setengahnya pada saat itu, ya. Wa karih fawaris min Quraisy ay yaqifu haula al-khandaq min ghair jadwa fi taraqqub nataij al-hisar, ya. Dan kemudian para kesatria-kesatria, yakni para prajurit-prajurit dari Quraisy ini, mereka nggak mau melakukan tindakan sia-sia, cuman keliling-keliling doang di sekitar parit yang nggak ada hasilnya, ya. Inna dzalika lam yakun min syamihim fa kharajat minha jama'ah fiha Amr bin Abd Wud wa Ikrimah ibn Abi Jahal wa Dirar ibn Al-Khattab wa ghairuhum. Dikarenakan sikap demikian enggak termasuk, yakni enggak akan menjadi nilai yang baik untuk mereka, enggak akan jadi keuntungan juga untuk mereka. Akhirnya ada satu kelompok dari golongan Quraisy yang nekat, ya, bergerak. Di dalam kelompok tersebut dibawa oleh Amr ibnu Abdi Wud. Juga ada Ikrimah ibnu Jahal dan Dirar ibnu Al-Khattab dan lain-lain. Fatayammamu makanan dayyikan minal khandaq faktahamu. Mereka nekat dan mulai berani masuk ke dalam parit yang mereka lihat kira-kira parit tersebut lebih sempit, lebih dekat jaraknya dibanding dengan spot-spot yang lain, ya. Mereka mau mencoba menyeberangi parit tersebut melalui celah yang menurut mereka ini lebih dekat, paritnya lebih mending lah, sempit, ya. Okay. Wajalat bihim khailuhum fis sabkhah bainal khandaq wa sala' wa kharaja Ali ibn Abi Talib fi nafar minal muslimin hatta akhadhu alaihim ats-thughra allati aqhamu minha khailahum. Dan kemudian mereka akhirnya pergerakannya menjadi lambat di dalam parit tersebut dan sempat terperangkap di dalamnya dan sulit untuk naik. Akhirnya melihat gerakan
sebagai kalau satu kelompok dari kaum musyrikin ini bergeraklah dari bagian kaum muslimin beberapa orang yang dibawa oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, langsung menghadang mereka di spot parit tersebut, tempat mereka berupaya, yakni tempat kaum musyrikin berupaya untuk menyeberanginya, ya. Wada'a Amr ila al-mubarazah fantadaba lahu Ali ibnu Abi Thalib wa qala kalimah humiya li ajliha. Namun Amr pada saat itu, Amr adalah seseorang yang terkenal jagoan ya di Quraisy, di antara orang-orang yang diutamakan di dalam pertarungan di antara pasukan-pasukan Quraisy. Pada saat itu Amr menantang mubarazah kepada para kaum muslimin. Mubarazah ini perang tanding, one by one, perang tanding, ya, one by one kepada kaum muslimin. Okay. Ali pun Ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu berani dan maju. Ini singkat cerita sebenarnya. Sebelumnya Ali Ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika Amr menantang begitu, Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat siapa yang berani maju. Kenapa? Karena dia orang yang ditakuti nih, Amr Ibnu Abdi Wud. Pada saat itu nggak ada yang menjawab kecuali Ali. Biarkan aku yang maju ya Rasulullah, biarkan aku yang maju ya Rasulullah. Cuman Rasul terus berpaling darinya karena mudanya usia Ali bin Abi Thalib pada saat itu radhiyallahu anhu. Namun sampai beberapa kali memang cuman Ali yang menawarkan diri radhiyallahu anhu. Akhirnya Rasul mengutus, ya udah, membiarkan Ali radhiyallahu anhu untuk menghadapi Amr ibnu Abdi Wud, ya. فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه ثم أقبل على علي فتجاولا وتصاولا حتى قتله علي رضي الله عنه وانهزم الباقون حتى يقتحموا خندق هاربين. Nah, kalau dari gambaran ini berarti sebagian kelompok yang dibawa Amr ibn Abdi Wud ini udah sempat berhasil mereka menyeberangi parit tersebut, oke? Dan mulai masuk ke daratan yang di situ menjadi tempat kekuasaan kaum muslimin. Namun singkat cerita, Ali pun radhiyallahu anhu maju dan bersama beberapa orang dan kemudian menghadapi mereka, dan Ali pun menghadapi Amr ibnu Abdi Wud. Terjadilah perang tanding di antara keduanya dan Ali berhasil membunuh Amr ibnu Abdi Wud, ya, terbunuhlah Amr ibnu Abdi Wud. Dan dengan terbunuhnya Amr ini akhirnya patahlah semangat dan kekuatan yang ada pada para pasukan yang udah berhasil nyebrang ini. Akhirnya mereka pun mundur dan kembali masuk ke dalam Khandaq untuk kembali menyeberang bergabung lagi kepada pasukan kaum musyrikin, ya. Waqad balagha bihimur ru'b ila an taraka Ikrimah rumhahu wa huwa munhazim an Amr. Mereka lari benar-benar panik, ketakutan luar biasa pada saat itu setelah terbunuhnya Amr. Bahkan tercatat Ikrimah pada saat itu yang masih berada di barisan kaum musyrikin, ya, Ikrimah ibnu Abi Jahal radhiyallahu anhu. Ikrimah pada saat itu sampai lari dan meninggalkan tombaknya nggak dibawa kembali, maksudnya dia tinggalkan, ya. Wa qad hawala al-musyrikun fi ba'd al-ayyam muhawalah balighah liqtiham al-khandaq aw li bina' at-turuq fiha, walakin al-muslimin kafahu mukafahah majidah wa rashaquhum bin nubul wa nadaluhum ashadda an-nidal hatta fashala al-musyrikun fi muhawalatihim. Dan kemudian di hari-hari lain pengepungan, seringkali kaum musyrikin mencoba untuk menyeberangi parit tersebut, namun selalu gagal. Mereka bahkan mencoba untuk melakukan upaya untuk memberikan jalan bagi para kaum musyrikin dengan nguruk parit tersebut, namun selalu gagal karena para kaum muslimin terus melempari mereka dengan tombak-tombak dan panah setiap kali mereka mendekati parit tersebut, ya, sehingga gagallah seluruh upaya mereka. Wali ajli al-ishtighal bimithli hadhihi al-mukafaha syadida fat ba'd as-salawat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal muslimin. Maksudnya kondisi yang genting pada saat itu digambarkan di sini, bahkan saking sibuknya dan mesti waspada terusnya kaum muslimin menghadapi kaum musyrikin sampai akhirnya terlewat sebagian sholat oleh Rasulullah SAW dan para kaum muslimin karena tersibukkan mereka untuk menghadapi tekanan dan upaya yang terus dilakukan oleh para kaum musyrikin. Fi sahihain an Jabir, di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir yakni radhiyallahu anhu bin Ibnu Abdullah radhiyallahu anhu, anna Umar bin Al-Khattab jaa yaum al-Khandaq faja'ala yasubbu kuffar Quraisy, bahwasanya Umar bin Al-Khattab ketika perang Khandaq tersebut
Tahu-tahu dia memaki-maki dan mencaci para kaum kafir Quraisy. Faqala, dan Umar berkata, "Ya Rasulullah, ma kintu an usalli hatta kadat asy-syams an taghrib." Ya Rasulullah, hampir aku nggak sholat kecuali sampai matahari tenggelam. Maksudnya asarnya sampai ngaret bener, sampai udah gelap gitu, hampir matahari tenggelam, udah mendekati maghrib, hampir aku kelewatan sholat. Kata Umar bin Al-Khattab. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam ternyata mengatakan hal yang lebih berat lagi daripada Umar. Wa ana wallah ma sallaituha. Mendingan udah sholat, aku belum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. Akhirnya kami pun turun bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kemudian berwudu dan kemudian kita pun melakukan sholat asar baru. Setelah matahari tenggelam. Habis kelar sholat asar baru kita langsung nyambung sholat maghrib. Tuh berarti udah mepet bener kan? Ya. Bahkan di dalam Musnad Ahmad dan Imam Syafi'i, annahum habasu an salatidh dhuhr wal 'asr wal maghrib wal isya fa sallahunna jami'an. Bahkan di riwayat lain, di riwayat dari Imam Ahmad dan Musnad Imam Syafi'i juga dikabarkan bahwasanya kaum musyrikin benar-benar menyibukkan para kaum muslimin sehingga menyusahkan mereka dari salat, bukan hanya dari asar saja, tapi bahkan dari salat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sehingga akhirnya mereka melakukan satu kali sholat untuk qadha 5 sholat tersebut. Tuh. Karena tersibukkannya oleh kaum musyrikin. Ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mencoba menyatukan antara riwayat-riwayat khabar yang ada ini. Beliau berkata, "Tariqul jam'i baina hadhihi ar-riwayat anna waq'at al-khandaq baqiyat ayyaman fa kan hadha fi ba'd al-ayyam wa hadha fi ba'dihha." Bagaimana mempertemukan riwayat-riwayat ini? Katanya asar doang. Tapi ada riwayat yang bilang katanya bahkan dari lohor, asar, maghrib, isya, baru isya lo sholat semuanya. Bagaimana mempersatukan riwayat-riwayat ini? Bahwa kata Imam Nawawi rahimahullah, katanya demikian khandak yang terjadi beberapa hari kan, lama, panjang waktunya. Bisa jadi terjadi satu hari demikian, kelewat asar doang. Mungkin ada terjadi di dalam hari yang lain sampai kelewatan banyak sholat. Ya. ومن هنا يؤخذ أن محاولة العبور من المشركين والمكافحة المتواصلة من المسلمين دامت أياما. Tapi dari fenomena itu dapat kita tangkap sebuah kesimpulan bahwa memang benar-benar upaya dan tekanan yang dilakukan oleh kaum musyrikin terus-menerus bahkan sampai berlangsung berhari-hari. Ya. Illa annal khandaq lamma kana hailan bainal jayshaini lam yajri bainahuma qitalun mubashir aw harbun damiyah. Namun dikarenakan memang adanya parit di antara kedua pasukan besar tersebut, akhirnya tidaklah terjadi di antara mereka perang yang berbenturan langsung. Nggak bisa mereka melakukan hal tersebut. Ya. Bal iqtasaru ala al-muramah wal munadalah. Mereka hanya terus melakukan upaya melempari tombak ya, dan melancarkan serangan panahan. Jadi bentrokan yang ada pada saat itu hanya sebatas itu, melempari tombak dan melancarkan serangan panahan dari jauh. Ya. Wa fi hadhil muramah qatal rijal minal jayshaini yu'addun ala al-asabi' sittah minal muslimin wa 'asharah minal musyrikin bainama kan qutil wahid aw itsnain minhum bisayf. Nah, di dalam upaya saling menyerang ini terbunuhlah dari 2 barisan pasukan, tapi jumlah yang sangat sedikit, bisa dihitung dengan jari. Terbunuh dari kaum muslimin 6 individu muslim, dan kemudian terbunuh dari barisan kafir 10 orang, ya. Dan kemudian terbunuh 1 atau 2 orang, mungkin terbunuh 1-2 orang dengan pedang, ya. Wa fi hadhil muramah rama Sa'd bin Mu'adz. Nah, Sa'd bin Mu'adz pada saat itu radhiyallahu anhu termasuk orang yang melancarkan pasukan kaum muslimin yang ikut melancarkan panah ke arah para kaum musyrikin, ya. Fa quti' minhu al-akhal. Namun dia terkena panahan. Panahan yang mengenai urat akhal. Urat akhal ini urat yang digunakan untuk fasdu. Kalau fasdu tuh yang buang darah. Oke.
kena urat itunya. Okay? Ramahu rajulun min Quraisy yuqalu lahu Habban ibn al-Ariqah. Dia terkena panahan yang dilemparkan oleh seorang dari Quraisy yang bernama Habban ibn al-Ariqah. Nah, di situ Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu berdoa dalam kondisi demikian. Allahumma innaka ta'lam annahu laisa ahad ahab ilayya an ujahidahum fika min qaumin kadzabu rasulak wa akhraju. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwasanya sungguh tidak ada satu kaum pun yang paling aku cinta untuk memerangi mereka di jalanmu daripada kaum yang memang mengingkari Rasulmu dan mengusirnya. Allahumma fa inni adhunnu annaka qad wada'tal harb bainana wa bainahum. Ya Allah, sungguh aku menduga bahwasanya Kau telah meniadakan perang antara kami dengan mereka. Ya. Fa in kana baqiya min harbi Quraisyin syai'un fa abqini lahum hatta ujahidahum fik. Namun apabila memang ternyata perang ini masih mesti berkelanjutan ya Allah. Okay? Perang ini masih berkelanjutan, serangan kaum Quraisy masih mesti berkelanjutan, maka biarkan aku hidup dulu ya Allah sampai aku memerangi mereka di jalan. Ya. Wa in kunta wada'tal harb, namun apabila Kau padamkan peperangan ini ya Allah, fafjurha waj'al mautati fiha, maka ledakkanlah dia dan jadikan kematianku padanya. Karena vena di sini, ledakkan maksudnya biar meledak. Apa itu? Vena. Oke, venanya meledak. Kalau luka di situ kan bisa kacau tuh. Kalau darah nggak bisa berhenti, dihentikan ketika lukanya di situ. Luka besar di situ. Ya. Wa qala fi akhir du'ai, dan dia berkata di akhir doanya, wala tumitni hatta tuqirra aini min bani Quraidah, dan janganlah dulu Kau matikan aku sehingga Kau puaskan dulu aku dari para Bani Quraidah. Bani Quraidah ini kabilah Yahudi yang sebenarnya udah punya perjanjian damai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke? Harusnya mereka nggak ikut menyerang dan membantu kaum yang menyerang kaum muslimin. Namun mereka akhirnya melanggar perjanjian damai tersebut dan ikut membantu penyerangan para kaum muslimin. Padahal udah ditolerir oleh para kaum muslimin sebelumnya, sehingga nggak disikat habis gitu mereka. Ya. Wa bainama kana al-muslimuna yuwajihun hadhihi syada'id 'ala jabhat al-ma'rakah kanat afa'i ad-dus wa ta'amur tataqallab fi hujuriha. Nah, kemudian di sisi lain, ketika kaum muslimin sedang sibuk menghadapi tegangnya peperangan ini yang terjadi antara barisan kaum muslimin menghadapi kelompok koalisi ini, Ahzab ini, oke? Ternyata propaganda dan kemudian makar yang dibawa oleh ular-ular, bahasanya Syekh begitu nih, yang dibawa oleh ular-ular yang membawa racunnya pun bergerak gitu. Propaganda dan makar untuk merusak dan mencelakakan kaum muslimin ini melakukan aktivitasnya gitu. Ya. Turid isal as-sum dakhil ajsadihim, mereka hendak untuk memasukkan bisa ke dalam tubuh kaum muslimin. Ya. Intalaq kabir mujrimi Bani Nadir Huyai ibn Akhtab ila diyar Bani Quraidah fa'ata Ka'ab ibn Asad al-Quradi. Ya. Seorang tokoh besar dari Bani Nadir, yakni Huyai ibn Akhtab. Ini dia yang memang bergerak awal menyeru dan menjadikan koalisi ini, menyeru kaum Quraisy dan kabilah-kabilah lain untuk bergabung untuk menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin di markas besarnya di Madinah. Nah, Huyai ibnu Akhtab pada saat itu dia bergerak, menuju kampungnya Bani Quraidah, tempat tinggal Bani Quraidah, dan dia mendatangi ketuanya pembesar Bani Quraidah, yaitu Ka'ab ibnu Asad al-Quradi, ya, Sayyid Bani Quraidah. Dia adalah pemuka pembesar Bani Quraidah. Wa sahib aqdihim wa ahdihim. Dia juga yang menjadi patokan pada kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh Bani Quraidah, ya.
Wa kan qad aqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ayyan surah idza asabathu harab. Tuh. Nah, dia telah berakad dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dia harus membantu bersama kabilahnya ketika terjadi peperangan. Yani Rasul pun sallallahu alaihi wasallam akan menepati janjinya. Kalau Bani Quraidah diserang sama kaum lain, kaum muslimin akan turun membantu Bani Quraidah. Maksudnya begitu. Gitu ya. Kama taqaddam. Fadaraba alaihi Huyai al-bab fa aghlaqahu Ka'bun dunah. Akhirnya Huyai bin Akhtab terus mengetuk pintunya Ka'ab nih. Okay? Namun Ka'ab nggak mau membukanya dan sengaja menutup pintunya karena dia tahu nih Huyai bin Akhtab datang untuk mengajaknya bergabung bersama pasukan koalisi tersebut. Famazala yukallimuhu hatta fataha lahu baba. Tapi Huyai terus membujuknya sampai akhirnya Ka'ab pun membukakan pintunya, ya. Faqala Huyai. Nah, di situ Huyai memulai bujukannya kepada Ka'ab bin Asad ini, ya. Inni qad ji'tuk ya Ka'ab bi'izzad dahr wa bi bahr tam. Ji'tuka bi Quraisy ala qadatha wa sadatha hatta anzaltuhum bi majma'il asyal min Rumah. Wa bi Ghatafan ala qadatha wa sadatha hatta anzaltuhum bi dhanbin bi dhanab naqma ila janib Uhud. Ya. Sungguh wahai Ka'ab, aku datang kepadamu membawa badai yang besar dan membawa ombak yang dahsyat. Gitu. Okay? Aku datang kepadamu membawa seluruh kaum Quraisy bersama para pembesar-pembesar dan pemimpinnya, sehingga aku mendatangkan mereka melalui jalur Asyal dari daerah Rumah. Dan aku mendatangkan kaum kabilah Ghatafan bersama para pembesar-pembesar dan tokoh-tokohnya, sehingga aku datangkan mereka melalui Zanab Naqma ila jambi Uhud, janib Uhud, melalui samping gunung Uhud. Qad ahaduni wa aqaduni ala an la yabrahu hatta yasta'sila Muhammadan wa man ma'ah. Mereka semua telah memberikan janjinya padaku agar mereka tidak pergi dan meninggalkan peperangan ini sampai mereka menghabisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin di dalam kota Madinah. Ya. Maksudnya dia mau mengajak Ka'ab ini untuk ikut bergabung bersama pasukan koalisi besar ini. Faqala lahu Ka'ab, namun Ka'ab berkata kepadanya, "Ji'tani wallah bi dhullid dahri bi jaham qad harak ma'un." Demi Allah, kau datang kepadaku dengan kehinaan zaman. Kau datang kepadaku dengan awan yang kering, yang udah tumpah airnya. Yani awan yang datang tapi enggak membawa air. Okay? Fahuwa yur'idu wa yubriqu laisa fihi syai'un. Mungkin awan tersebut dapat membawakan gemuruhnya dan dapat membawakan kilatnya, namun tak ada air yang dapat diturunkannya. Tuh, maksudnya apa? Gertakan doang. Ya? Waihak ya Huyai. Celaka kau wahai Huyai. Da'ni ma ana alaih. Biarkan aku dalam kondisiku seperti ini, yakni tetap memegang perjanjianku dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inni lam ara min Muhammad illa sidqan wa wafa. Karena sungguh aku tidaklah melihat dari sikap Muhammad kecuali ketulusan dan konsisten. Wafa ini konsisten. Ya. Konsisten memegang janji. Falam yazal Huyai bi Ka'ab yaftiluhu fi dharwa wal gharib. Hatta samah lahu ala an a'tahu ahdan min Allah wa mitsaqan la in raja'at Quraisy wa Ghatafan wa lam yusibu Muhammadan an adkhula ma'ak fi hasnik. Tapi Huyai dengan kekuatan diplomasinya terus membujuk Sa'ad ini. Enggak berhenti dan enggak putus untuk membujuk Sa'ad ini. Oke? Dengan cara-cara sebagaimana seseorang menjinakkan hewan yang liar gitu, menipu hewannya atau ngakalin kendaraannya atau hewannya gitu. Nggak berhenti dia terus membujuk Sa'ad, sehingga akhirnya Sa'ad pun melemah dan akhirnya Huyai memberikan janji kepadanya apabila
Oke, ya, janji minallah wa mitsaqan. Tuh, janji dan ikatan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni janji sumpah demi Allah. Begitu no katanya, ya. Lain raja'at Quraisy, andai saja nanti Quraisy, oke, dan Ghatafan dan kabilah Ghatafan bubar dan pulang, dan mereka tidak berhasil untuk menghabisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku, yakni Sa'ad ini, akan boleh bergabung bersama Huyai ibnu Akhtab di dalam bentengnya, masuk ke dalam bentengnya Huyai ibnu Akhtab, yakni Bani Nadir, ya. Hatta yusibani ma asabak, sehingga akan menimpa sehingga menimpaku juga apa-apa yang kelak menimpamu, yakni sehingga kalaupun kita rugi barengan, begitu. Fanaqadha Ka'ab ibnu Asad ahdah. Nah, disitulah akhirnya Ka'ab ibnu Asad jadi lemah dan akhirnya membatalkan, melanggar perjanjiannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bari'a mimma kana bainahu wa bainal muslimin. Mulailah dia berlepas diri dari ikatan yang mengikat antaranya dengan para kaum muslimin. Wa dakhala ma'al musyrikin fil muharabah dziddal muslimin. Akhirnya dia pun bergabung bersama para kaum musyrikin untuk memerangi kaum muslimin, ya. Tuh lihat, bisa berubah segitu langsung gara-gara kondisi politik dan gara-gara maslahat yang mereka perhitungkan. Wa fi'lan qamat Yahud Bani Quraidah bi'amaliyat al-harb. Benar, akhirnya Bani Quraidah pun mulai melakukan yakni operasi peperangan. Ibnu Ishaq rahimahullah meriwayatkan, kanat Safiyah binti Abdul Muttalib, ada sebuah kisah. Ada Safiyah bintu Abdul Muttalib, ini bibinya, berarti bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ammahnya. Oke, Safiyah binti Abdul Muttalib, ya. Fi Fari' Hasan ibn Thabit. Pada saat itu Safiyah berada di Fari'. Fari' ini benteng punyanya Hasan ibn Thabit radhiyallahu anhu. Hasan ibn Thabit ini radhiyallahu anhu penyair, okay? Penyair dia, memang penyair. Dia nggak punya ketangkasan dan kekuatan untuk melakukan praktek-praktek atau operasi yang sifatnya peperangan, nggak bisa dia. Dia hanya penyair memang, okay? Wa kan Hasan fihi ma'an nisa wa sibyan. Pada saat perang Khandaq tersebut terjadi, Hasan ibn Thabit memang di situ bersama para wanita-wanita dan anak-anak kaum muslimin. Qalat Safiyah, pada saat itu Safiyah ini radhiyallahu anha berkata kepada Hasan, pada saat itu Safiyah menceritakan kondisinya, yakni meriwayatkan kondisi yang terjadi pada saat perang Khandaq. Marra bina rajul min Yahud faja'al yutif bil hisan. Datang seorang Yahudi mendekati benteng kita dan aku melihat dia mengelilingi benteng kita, mengelilingi benteng yang dimana Hasan dan para wanita berada di sana. Oke. Wa qad harabat Banu Quraidah wa qata'at ma bainaha wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bani Quraidah yang dipimpin tadi oleh Ka'ab, ya. Ibnu Asad, mereka telah membatalkan, yakni melanggar perjanjian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mulai melakukan peperangan kepada para kaum muslimin. Oke. Walaisa bainana wa bainahum ahadun yadfa'anna. Tapi posisi kita di benteng pada saat itu tidak ada sama sekali yang dapat menahan mereka dari kami. Ya, ini nanti ada petanya. Di sini ada petanya tuh, lihat. Di mana ini posisi kota Madinah, oke? Dan kemudian parit dibuat menghalangi jalan sehingga menutup jalur dari arah Shimal sehingga mereka nggak bisa mendekati kota Madinah, ya. Nah, posisi Bani Quraidah ini berada di belakang kota Madinah, yang dimana kalau mereka mau mendekati kaum muslimin yang ada di kota Madinah nih, para pasukan nggak ada di sono, pasukan semua fokus ngadepin pasukan koalisi yang ada di depan. Kalau Bani Quraidah bergerak nyerang kita nih, nggak ada pasukan yang akan menghalangi mereka nanti nih, begitu, ya.
Itu maksud gambaran yang diberikan oleh Safiyah binti Abdul Muttalib radhiyallahu anha. Okay? Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna fi ghur aduwwihim. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh kaum muslimin mereka sedang menghadapi tekanan para musuh mereka. La yastati'una yansarifu anhum in atana atin. Mereka nggak bisa meninggalkan spot mereka, nggak bisa meninggalkan tempat pertahanan mereka apabila ada orang yang menyerang kita dari belakang. Qalat, akhirnya Safiyah berkata, qultu ya Hasan, aku berkata wahai Hasan, inna hadzal yahudi kama tara yutif bil Hasan. Sebagaimana kau lihat tuh orang Yahudi udah keliling-keliling mulu tuh di benteng. Nah, ini berarti mata-mata dari golongan Bani Quraidzah ini yang udah mulai melanggar janji. Mereka mau melihat dulu kondisi benteng, ada orang-orang yang jaga nggak gitu. Mau lihat dulu kekuatan yang ada di situ. Oke? Ini Yahudi udah kelilingin benteng kita mulu tuh, ngelihat kondisi kita. Wa inni wallah ma amanahu ayyadulla ala auratina min waraina min Yahud. Dan sungguh aku khawatir ia akan menghabarkan kepada kelompok Yahudi Bani Quraidzah aurat kita, ya, ini titik kelemahan kita dari belakang. Oke? Apabila dia mengabarkan kepada kaumnya bahwa tidak ada pasukan yang menjaga kita di sini, gitu. Wa qad syaghala 'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para kaum muslimin sungguh sedang tersibukkan dari kita. Mereka semua sibuk di parit itu ngadepin tekanan para kaum musyrikin. Fa'anzil ilaihi faqtulhu. Maka engkau wahai Hasan, samperin tuh Yahudi itu. Jangan sampai dia pulang bawa berita ini. Bunuh dia duluan. Begitu kata Safiyah. Safiyah nyuruh Hasan untuk membunuh tuh Yahudi. Qal Hasan berkata, wallahi laqad arafti ma ana bisahib hada. Hasan berkata, demi Allah sungguh engkau tahu aku tuh nggak bisa begitu-begituan. Kata Hasan ibnu Thabit radhiyallahu anhu. Qalat, akhirnya Safiyah berkata, fahtajaztu. Aku pun habis langsung ngangkat gamisnya langsung diikat. Tuh gitu. Berarti mau melakukan sesuatu yang berat nih kalau wanita begitu. Oke? Langsung dia ikat gamisnya di tengah. Oke? Summa akhadtu amu, dan kemudian aku mengambil sebuah tongkat besar yang menjadi penyanggah atap. Aku mengambil sebuah tongkat besar yang menjadi penyanggah atap yang ada. Summa nazaltu minal hisan ilaih. Kemudian aku pun mulai turun dari benteng pertahanan ini yang punyanya Hasan bin Thabit, mendekati itu Yahudi yang keliling. Diam-diam fadarabtuhu bil amud hatta qataltu. Aku pun geprak kepala tuh Yahudi sehingga aku membunuhnya di tempat. Tuh lihat wanita. Nggih? Digeprak. Summa raja'tu ilal hisan. Habis aku bunuh tuh Yahudi, aku kembali lagi ke benteng. Oke, masuk. Wa qultu, aku berkata lagi kepada Hasan, ya Hasan, wahai Hasan, anzil ilaihi faslubhu. Sekarang kau hampir itu dia, yakni itu Yahudi yang udah aku geprak sampai mati tuh. Terus rampas darinya, yakni rampas pedang atau apapun yang ada padanya nih, ambil dari dia, cepetan. Oke, fa innahu lam yamna'ni min salbihi illa annahu rajul. Sungguh tidaklah menghalangiku dari merampas apa yang ada padanya kecuali karena dia lelaki. Itu lihat wanita benar-benar ngejaga, nggak mau dia nyamperin, nggak mau dia ngambil. Kenapa? Ini laki nih. Gitu. Kalau enggak sih gue ambil itu barang-barang dia. Gitu maksud Safiyah. Oke? Masih udah begitu Hasan berkata, mali bisalbihi min hajah. Enggak, aku nggak butuh juga kok sama harta. Radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, Hasan memang nggak memiliki kemampuan di situ sama sekali. Ya, kemampuannya memang di dalam merangkai kata-kata, dan dia penyair senjatanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi kaum orang-orang yang mencela Rasulullah dan kaum muslimin. Ya. Waqad kana li hadzal fi'l al-majid min 'ammatir Rasul sallallahu alaihi wasallam athar 'amik fi hifdz dharari al-muslimin wa nisa'ihim. Sebenarnya sikap yang diambil yang luar biasa ini yang diambil oleh bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawakan efek yang sangat besar, untuk menjaga para keluarga dan wanita-wanita kaum muslimin.
Yabdu anna al-yahud dhannu anna hadhihi al-atam wal husun fi man'ah min al-jaysh al-islami. Dengan melakukan hal tersebut, akhirnya yang disimpulkan oleh orang Yahudi apa? Oh, berarti ini benteng-benteng tersebut yang ada di dalam kota Madinah ini nggak kosong, masih ada pasukan yang menjaganya. Buktinya apa? Mata-mata yang kita utus saja nggak balik lagi, yang ada mati. Dikira ada yang menjaga. Akhirnya mereka nggak berani menyerang, para wanita dan anak-anak yang ada di dalam kota Madinah tersebut. Ma'annaha kanat khaliyah anhum tamaman, padahal maka gak ada sama sekali pasukan yang jaga di situ. Falam yajtari'u marrah thaniyah lil qiyam bimithli hadzal amal. Akhirnya para kaum Yahudi tersebut enggak berani untuk melakukan upaya demikian kedua kalinya. Illa annahum akhadhu yamuddun al-ghuzah al-wathaniyin bil mu'an. Yang ada Bani Quraidah pada saat itu, mereka banyak mengirimkan bantuan logistik kepada para pasukan koalisi kaum musyrikin. Karena mereka pada saat itu krisis logistik. Karena ternyata mesti mengepung lama menunggu di situ dan nggak bisa nerobos parit yang udah dibuat oleh kaum muslimin. Akhirnya sampai krisis dong logistik, iya kan? Ya Quraidah yang masih bebas pada saat itu datang membawakan banyak pasukan, membawakan banyak bantuan logistik untuk mereka, makanan dan lain-lain. Kadalil amali ala indimamihim ilaihim diddal muslimin. Itu sebagai bukti konkret bahwasanya mereka gimana pun ikut serta di dalam peperangan kaum koalisi melawan kaum muslimin. Hatta akhadhal muslimun min mu'anihim 20 jabalan. Sehingga di dalam salah satu bentrokan yang terjadi antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin, kaum muslimin berhasil merampas logistik yang ada pada mereka dan mengambil 20 ekor onta penuh membawa logistik yang ada. Dan ternyata onta ini ketahuan dari Bani Quraidah. Akhirnya kabar tersebut bocorlah kepada para kaum muslimin yang ada di Khandaq, bahwasanya Quraidah kurang ajar begitu. Karena ketahuan nih dari yang dirampas dari para pasukan koalisi tersebut. Ya. Baik, kita dengarkan adzan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.